Alhamdulillah teman-teman, di tempat kami 2 hari berturut-turut sudah mulai turun hujan dan alhamdulillah kondisi tanaman cabenya sekarang sudah mulai segar kembali. Mudah-mudahan hama, kemudian jamur, laifusarium, kemudian juga busuk buahnya bisa saya antisipasi nantinya, dan nanti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini. Karena biasanya jika sudah musim penghujan di daerah Bogor itu disebut kota hujan, itu tidak ada hentinya teman-teman. Itu pun juga suatu kendala buat para petani yang menanam tanaman cabai. Walaupun di daerah sini itu yang menanam tanaman cabai itu hanya saya, karena tanaman cabai ini ditanam di lahan-lahan perumahan, tapi itu pun juga harus diantisipasi sebelum hama, kemudian jamur, penyakit patek yang biasa disebut antraknosa teman-teman, itu pun juga harus dikendalikan secara dini agar tidak ada serangan yang signifikan teman-teman. Itu pun harus diantisipasi. Usahakan rumput-rumput ataupun gulma yang ada di jarak antar bedengan itu dibersihkan. Tujuannya untuk meminimalisir kelembapan tanah sehingga tanah itu tidak terlalu lembab, nantinya akan memancing munculnya bakteri ataupun jamur sehingga membuat tanaman cabai itu layu, kemudian bercak daun, dan masih banyak sekali keluhan yang harus dijalani oleh seorang petani cabai. Apalagi usia tanaman cabai sudah memasuki usia-usia tua, itu sangat rawan sekali munculnya kreteng, kemudian virus kuning. Itu pun juga harus diantisipasi sejak dini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat sehingga teman-teman semua bisa ikut mencoba dengan metode-metode ataupun cara yang saya lakukan. Saya di sini hanya ingin berbagi pengalaman, kemudian apapun yang saya bagikan, saya berharap mudah-mudahan bermanfaat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia teman-teman. Pada kesempatan pagi kali ini saya sedang mengupdate tanaman cabai saya yang sekarang sudah mulai memasuki musim penghujan. 2 hari berturut-turut di tempat kami sudah diguyur hujan, bahkan kolam yang ada di depan rumah saya pun sampai banjir teman-teman. Jadi sebagai petani, saat menjelang musim penghujan ataupun sudah masuki musim penghujan, yaitu harus punya antisipasi untuk ketahanan tanaman cabai yang kita budidayakan. Pertama yang harus dilakukan adalah
pemberian kalsium ataupun kaliumnya. Kemudian yang kedua adalah persiapkan 2 fungisida yang berbahan aktifnya itu berbeda, teman-teman. Yang pertama bisa menggunakan mankoseb ataupun bisa menggunakan bahan-bahan aktif yang lainnya. Kemudian siapkan 2 insektisida dengan bahan aktif yang berbeda. Terserah teman-teman semua mau menggunakan merek dagang apa saja, bebas. Kemudian yang terpenting adalah bahan aktifnya itu berbeda. Kemudian langkah yang ketiga adalah usahakan bersihkan rumput-rumput, kemudian daun-daun yang tidak produktif ataupun tunas cabang yang sekiranya tidak produktif itu dibersihkan. Tujuannya apa? Agar nanti jika di saat musim penghujan kelembapan tanah semakin meningkat, apalagi dari pergantian cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan, secara tiba-tiba hujan itu langsung datang dan nanti akhirnya panas matahari terlalu terik ataupun terlalu panas, itu pun juga akan bermasalah buat tanaman cabai yang kita budidayakan. Yang terpenting adalah pemberian fungisida, insektisida diberikan secara rutin, yaitu teratur. Misalnya teman-teman menggunakan intervalnya 7 hari sekali, seterusnya 7 hari sekali. Kemudian usahakan pergunakanlah dengan dosis yang rendah jika hanya untuk mengantisipasi, terkecuali kalau tanaman itu sudah mulai terkena penyakit patek ataupun yang biasa disebut antraknosa, kemudian serangan lalat buah, busuk buah, kemudian buahnya itu mengkerut, itu pun juga harus diantisipasi dengan pemberian fungisida dan insektisida. Kemudian berikanlah nutrisi, kemudian kalium dan kalsiumnya, tujuannya agar tanaman cabai di usia tua itu masih bisa produktif. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah berikanlah kapur dolomit. Di lubang tanamnya juga bisa, kemudian di lubang pembukannya juga bisa, dengan dosis 1 sendok makan setiap tanamannya. Rumput-rumput yang ada di parit ataupun jarak antara bedengan itu pun juga harus dibersihkan. Tujuannya apa? Agar sinar matahari itu bisa masuk dan juga bisa mengenai tanahnya langsung tanpa ada tertutup rumput tersebut. Inilah teman-teman rawan-rawannya tanaman cabai. Dari pergantian musim biasanya banyak masalah yang harus dihadapi seorang petani cabai, yaitu nanti adalah keriting, kemudian trip tungo, kemudian busuk pangkal batang, busuk buah, penyakit patek, antraknosa, serangan lalat buah, kemudian serangan dari ulat. Itu pun juga harus diantisipasi sekarang, tapi usahakan tenang untuk melakukan perawatan, kemudian selalu kontrol tanaman tersebut. Insya Allah tanaman itu pun juga masih tetap aman. Mungkin hanya sampai di sini teman-teman video singkat saya kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dipermudah segala urusannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.